Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang berbahagia serta ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia rasanya pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian kita setiap pekannya ya. Kebetulan tema kita pada malam hari ini yaitu masih terkait dengan kurban. Menjemput kebahagiaan lewat kurban, bagian yang kedua insyaallah ya. Setelah di pekan kemarin kita belajar dari satu sosok, satu tokoh yang luar biasa, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, menjelaskan bagaimana keikhlasan beliau, bagaimana pengorbanan beliau, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas ataupun diberikan kebahagiaan. Tentunya kita semuanya berharap juga demikian dalam setiap aktivitas kita penuh dengan keikhlasan, yang setiap aktivitas kita endingnya adalah kebahagiaan. Baik itu nanti bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat setiap anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mulai dari nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, dan lain sebagainya. Tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memanfaatkan nikmat-nikmat dari Allah ini untuk kebaikan. Dengan terus memanfaatkan nikmat-nikmat dari Allah ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diberikan nikmat pendengaran, maka seperti malam hari ini kita manfaatkan untuk mendengarkan bacaan Quran. Kita manfaatkan untuk mendengarkan kajian. Tatkala kita diberikan nikmat penglihatan, maka nikmat penglihatan ini pun kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita diberikan nikmat tangan, kaki, itu kita manfaatkan betul untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita manfaatkan betul untuk kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kawan-kawan, dalam kita melakukan syukur, tentunya dalam kita memanfaatkan nikmat dari Allah ini, ada hal-hal yang memang harus kita korbankan. Bentuknya kita harus berkurban. Kita kurban tenaga, kurban waktu, yang mungkin harusnya malam hari ini kawan-kawan sudah berada di atas kasur, rebahan, menikmati nikmatnya malam. Yang setelah seharian kita beraktivitas, pada malam hari ini kita bisa rehat. Yang setelah seharian kita bekerja,
malam hari ini harusnya kita bisa bercengkrama bersama keluarga. Namun itu tidak kita lakukan. Kita lebih memilih datang, mengikuti, mendengarkan, menyimak kajian. Dalam rangka apa? Dalam rangka menikmati atau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan itu ada pengorbanannya. Dan itu ada pengorbanannya. Yang tentunya setiap pengorbanan ini nantinya akan membuahkan hasil, yaitu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi endingnya kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, apa yang kita lakukan setiap harinya, apa yang kita kerjakan setiap pekannya, itu harusnya bermuara kepada kebahagiaan. Yang tentu yang bisa merasakan bahagia itu adalah hati kita masing-masing. Dan bahagia itu tidak bisa diukur dari banyaknya harta, dari berlimpahnya atau bermewahnya dunia. Tetapi hati yang bisa merasakan. Untuk itu kawan-kawan Bapak Ibu, malam hari ini yuk kita coba sedikit merenung, mengevaluasi dari aktivitas-aktivitas kita sebelumnya, di pekan-pekan sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Sudahkah kita benar-benar berkurban karena Allah Subhanahu wa taala? Kurban di sini tidak sekedar kita batasi pembahasan kita pada kurban Idul Adha saja, tetapi kurban di sini jauh lebih luas pembahasannya, yaitu karena kita ingin mengajak kawan-kawan untuk benar-benar menjadikan setiap momentum-momentum kebaikan itu kita ambil bagian di dalamnya. Meskipun kita harus berkurban, baik itu tenaga, pikiran, ataupun dengan harta. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik rasanya ketika nanti kita bisa memahami dari sekian penjabaran-penjabaran ini yang kita kemudian bisa mengambil titik temunya, kita bisa mengambil benang merahnya bahwa kehidupan kita ini haruslah senantiasa diikuti dengan kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin untuk menyampaikan materinya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang berbahagia, tentu materi kita tidak terlepas dari kita belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita belajar dari momentum Idul Adha, kita belajar dari momentum kurban di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, ya. Ya, mukadimahnya Bapak Ibu kawan-kawan, ini saya ambilkan dari Quran surah Al-Hajj ayat ke-34 ya. Yang bunyinya walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Yang artinya Bapak Ibu kawan-kawan, dan bagi setiap umat atau tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban.
Tujuannya untuk apa? Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan, walikulli ummatin, dan tiap-tiap umat gitu ya. Jadi artinya perintah ini kepada siapa saja. Sampai juga kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, disyariatkan untuk melakukan penyembelihan hewan ataupun yang sering kita sebut sebagai kurban. Yang karena apa? Yang karena Allah telah rezekikan kepada mereka berupa rezeki yang besar, berupa rezeki yang banyak. Jadi agar menyebut nama Allah, agar mengingat Allah, mengingat akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Setelah itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan serah diri, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah perintahkan, maka sami'na wa ta'na. Ketika Allah sudah wahyukan, kita harus mengikuti dan menjalankannya. Dan luar biasanya Bapak Ibu kawan-kawan, endingnya lagi-lagi adalah gembira. Gembira itu bahagia. Jadi endingnya dari kurban itu sebagai bentuk wasilah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bentuk kepasrahan, bentuk berserah diri kepada Allah yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, kabar gembira, kebahagiaan. Dan ini adalah bentuk tunduk dan patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat apapun ya kawan-kawan ya. Nikmat apapun, karena ketika kita mau menghitung sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita sampai dengan sekarang, sampai segede ini gitu ya. Tentu ketika kita diminta untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa. Sehingga seberapa besar atau seberapa banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pembahasan kita bahwasanya kurban itu bukan lagi nanti terkait dengan jumlah hewan kurbannya, bukan lagi terkait dengan besar kecilnya hewan kurban, tetapi jauh lebih dari itu, bahwasanya ini adalah bentuk kepasrahan kita kepada Allah, bahwasanya ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah, bahwasanya ini adalah bentuk syukur kita atas nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah sudah ngasih kita ini banyak nikmat. Mulai dari kita lahir sampai dengan hari ini. Nah, repotnya Bapak Ibu, repotnya kawan-kawan, kita ini kadang tidak bisa menghitung nikmatnya Allah, dan bahkan karena saking banyaknya
nikmat dari Allah itu tertutup. Sehingga seolah-olah kita itu nggak ngedapetin nikmat dari Allah itu. Karena terkadang kita hanya fokus pada satu titik saja ketika kita tidak melihat nikmat-nikmat yang lainnya. Kita tidak mengukur nikmat Allah itu dari berbagai sudut pandang, tetapi hanya mengukurnya dari satu sudut pandang, bahwa nikmat itu ketika bisa lunas utang misalnya. Nikmat itu ketika sudah bisa beli kendaraan misalnya. Nikmat itu ketika sudah bisa beli rumah misalnya. Sehingga nikmat-nikmat yang lain yang juga besar dari Allah Subhanahu wa taala seringkali kita abaikan. Jika itu kita lakukan, maka yang ada dalam hati kita bukanlah kebahagiaan, bukanlah kegembiraan, tetapi justru malah sebaliknya. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, status-status yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Inna a'tainakal kautsar." Bapak Ibu kawan-kawan, ada yang menyebutkan bahwa Kautsar ini bisa berarti banyak ataupun berlimpah, ya. Banyak ataupun berlimpah. Yang artinya bahwasanya ingin menggambarkan lewat Quran ini bahwa Allah itu sudah ngasih rezeki yang besar, yang banyak kepada kita. Maka kalau kemudian kita merasa kurang, bisa jadi karena rasa syukur kita yang kurang juga. Padahal nikmatnya Allah sudah begitu besarnya, Bapak Ibu kawan-kawan. Atau juga ada yang menyebutkan bahwa Kautsar ini adalah telaga Kautsar yang kelak ketika kita bisa meminumnya, maka tidak akan pernah haus untuk selamanya. Namun tidak semua orang yang kelak diizinkan untuk minum dari telaga ini. Salah satunya adalah orang-orang yang suka menambah-nambah dalam ibadah. Nah, kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah menyampaikan, sungguh kamilah Allah yang telah memberimu nikmat yang banyak, nikmat yang besar, nikmat yang berlimpah. Ayat ini memperingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar mengingat kembali akan nikmatnya dari Allah yang begitu besar. Namun ini juga sebagai pembelajaran bagi kita bahwasanya ini juga sebenarnya mengingatkan kembali pada diri kita bahwa sebenarnya Allah tuh ngasih nikmat kepada kita tuh besar banget, banyak banget gitu loh. Jangan sampai kemudian karena hanya satu ujian, karena hanya satu persoalan, permasalahan, lalu kemudian kita melupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya. Karena seperti di opening tadi kami sampaikan, setiap anggota tubuh ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Atas apa? Atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat luar biasa. Bapak Ibu kawan-kawan mungkin barangkali boleh sentuh itu hidungnya, ya. Coba disentuh hidungnya. Lihat ya, ada yang mancung, ada yang pesek. Ya, semua sama, enggak apa-apa, ya. Tetapi ini punya fungsi. Tetapi ini luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak pernah minta sama Allah untuk diberikan hidung yang seperti ini. Tetapi Allah kasih. Allah beri.
Nah, ini yang menarik. Allah itu ngasih sesuatu yang tidak pernah kita minta saja, tapi kita butuhin, itu Allah kasih, Allah beri. Apalagi sesuatu yang nanti kita minta. Oke, kawan-kawan, ya sudah. Ketika kita minta kepada Allah, ya minta saja. Ya minta saja kepada Allah. Asal mintanya kepada Allah, asal mintanya dengan cara yang benar, maka insya Allah karena Allah kabulkan. Karena Allah beri. Jadi sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nikmat yang besar. Di ayat yang keduanya disampaikan fasolli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan juga berkurbanlah sebagai ibadah dan juga wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perintah sholat, fasolli, mengerjakan sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Li rabbika wanhar. Dan juga kerjakanlah dan juga laksanakanlah kurban bagimu. Jadi berkurban. Ini juga sekaligus sebagai gambaran Bapak Ibu kawan-kawan, bahwasanya begitu kita sudah selesai sholat, urusan tentang sholat kita sudah beres, urusan tentang sholat kita sudah kelar, maka selanjutnya perintahnya adalah berkurban. Sehingga dalam bahasa yang gampang, saya juga sering menyampaikan begini. Ketika kita belum berkurban, jangan-jangan nih ada hal yang belum benar dalam sholat kita. Ini bisa digarisbawahi kawan-kawan. Ya, dalam bahasa yang gampang, jangan-jangan nih kalau kita belum bisa berkurban, urusan sholat kita belum beres. Maka yuk kita belajar. Kita belajar bagaimana agar sholat kita benar. Kita belajar bagaimana agar sholat kita beres. Kita belajar agar sholat kita itu betul-betul menjadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Betul-betul sebagai wasilah agar Allah itu ridho dengan segala aktivitas kita. Lalu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, kita berkurban. Maka tahun ini ketika kawan-kawan belum bisa berkurban sapi ataupun unta, berkurbanlah kambing. Ketika kambing pun belum bisa, ya cari ayam, kurban ayam. Atau apa yang bisa dikurbankan. Karena kurban itu adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai adalah itunya. Jadi bukan lantaran bentuk hewan kurbannya atau besar kecilnya hewan kurban gitu ya. Tetapi Allah menilai seberapa taat, seberapa patuh kita dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kawan-kawan, ya. Maka insyaallah ya dengan niat betul-betul kita mengharap ridhonya Allah di tahun ini kita berkurban. Apa yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan. Di ayat yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Siapa orang-orang yang membenci Muhammad? Orang-orang yang tidak mengikuti perintahnya Allah dan orang-orang tidak mengikuti seruannya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka adalah orang membenci. Maka orang-orang seperti ini benar-benar terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa saksikan, bisa lihat bagaimana orang-orang yang
Meskipun mereka berlimpah harta, tetapi tidak muncul rasa bahagia. Meskipun mereka diberikan banyak rezeki dari sisi keuangan, tetapi mereka masih merasa kekurangan. Dan jangan-jangan ini adalah bagian dari karena terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada dalam hati kita adalah tenang. Yang ada dalam hati kita penuh dengan ketenangan, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik ketika kita ngomongin tentang kurban. Bagaimana dengan kurban ini? Betul-betul ini sebagai wasilah kita bersyukur dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini ibadah yang paling cepat pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu hewan kurban ini disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka darah itu sebelum nyampe ke tanah, ke bumi, maka pahala atau nilai kurbannya ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah dikurbankan itu akan sebagai penghapus dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kelak semua yang kita kurbankan itu akan kembali kepada diri kita menjadi kendaraan ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baik mulai dari kukunya, dari tanduknya, dari bulunya, semuanya akan datang. Semuanya akan menjadi wasilah. Semuanya akan menjadi saksi bahwa kita termasuk bagian dari orang-orang yang taat kepada Allah, sebagai saksi dari bagian bahwasanya kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kawan-kawan ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan, mengingatkan bahwasanya di bulan ini ada momentum yang luar biasa, maka sebisa mungkin yang bisa kita lakukan, kita ikut ambil bagian dari proses kurban di bulan ini. Insya Allah kelak sama-sama kita mendapatkan kebaikan dan kelak sama-sama kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Gus Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah katsir pada Kang Ustaz Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini ya terkait dengan amalan kurban yang insyaallah sebentar akan kita temui ya, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama ya untuk merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah untuk selanjutnya kita akan masuki sesi sharing ya dan tanya jawab ataupun diskusi yang insyaallah kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa manfaatkan forum diskusi ini. Untuk itu bagi yang ingin diskusi secara langsung nanti bisa langsung membuka mic-nya, kita akan atur ya. Untuk itu bagi yang sudah siap, insyaallah Inti dan Bu Deti, dan juga nanti bisa juga melalui room chat ya. Baik, langsung aja dari Bu Sri Astuti. Silakan Ibu, ada yang mau sampaikan. Terima kasih, Gus Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kurban 10 Zulhijjah ini, ada dua hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, benarkah kalau
korban itu harus sudah akikoh dulu. Karena ini saya pernah melakukan sewaktu saya belum mengalami musibah seperti ini. Saya itu dulu ya alhamdulillah setiap tahun bisa andil dalam kurban, cuma banyak yang protes karena belum akikoh. Nah, dulu waktu memang orang tua tidak mungkin kami tidak diakui apakah kurban kami itu sah atau tidak. Yang kedua, bolehkah kurban itu dikhususkan untuk orang tua atau siapa tapi yang sudah meninggal, sudah almarhum? Bolehkah atau memang aturannya bagaimana, atau khusus untuk yang masih hidup atau bisa untuk yang meninggal? Itu dua hal itu yang kami tanyakan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Ustaz, langsung Ustaz. Baik, terima kasih Bu Sri Hastuti ya. Ini seperti di pekan kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya akikoh itu yang menjadi atau yang punya kewajiban adalah orang tua. Itu pun tatkala masih lahir gitu ya, di hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Itu pun ketika orang tuanya mampu. Dan selebihnya itu, akikoh ini tidak menjadi wajib lagi, tetapi sunnah. Yang tentunya kalau dikerjakan juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena ini sudah tidak menjadi wajib lagi, maka siapapun boleh mengakikohkan, baik saudara dari orang tua, misalnya ya karena orang tuanya punya saudara dan saudaranya ingin mengakikohkan diri kita, diperbolehkan. Atau bahkan diri kita sendiri itu juga diperbolehkan. Namun sekali lagi bahwasanya ini bukan menjadi kewajiban kita karena yang wajib itu adalah orang tuanya. Termasuk di anak-anak kita, yaitu kewajiban diri kita untuk mengakikahkan mereka. Lalu bagaimana ketika kita sudah gede seperti ini dan kita belum berakikoh atau diri kita tidak diakikoh, apakah kemudian kurbannya sah? Iya, kurban tetap sah. Allah tetap menerima kurban dari orang-orang yang belum berakikoh. Karena memang kewajiban akikoh sekali lagi adalah untuk orang tuanya. Nah, terkait dengan apakah kita harus berakikoh pula, itu ada satu hukum namanya hukum urf. Jadi tentang terkait kebiasaan masyarakat di sana seperti apa. Maka ketika kebiasaan masyarakatnya adalah harus berakikoh, baik itu diakikohkan oleh orang tua ataupun diri sendiri, yang memang harus dijalankan seperti itu, ya silakan monggo, tidak masalah ya. Atau bahkan mau dibarengkan dengan kurban juga diperbolehkan. Monggo silahkan nanti bisa disampaikan ya kan bahwasanya boleh-boleh saja dan sah-sah saja terkait dengan kurbannya. Yang kedua, terkait dengan kurban yang dikhususkan untuk orang tua ataupun untuk almarhum ataupun almarhumah. Bolehkah dan apakah kemudian sampai? Jawabannya boleh dan sampai. Jangankan kurban gitu ya. Doa saja insya Allah sampai. Dan ini yang kita sampaikan adalah pahala dari kurbannya. Yang artinya bahwa kita berkurban ini, pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum ataupun almarhumah. Kurban ini atas nama almarhum ataupun almarhumah, si fulan ataupun si fulanah misalnya. Silahkan monggo diperbolehkan Bu Sri Hastuti ya. Insya Allah ini
Bagi Iya. kita, bagi seorang anak yang kemudian menghadiahkan kurban ini buat orang tua, insya Allah kita juga tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau menurut saya malah pahala kita double. Pahala kita yang pertama adalah dari kurban itu sendiri, dan yang kedua adalah bentuk berbaktinya kita seorang anak kepada orang tua. Kenapa? Ngasih pahala, kiriman pahala, hadiah pahala, ya. Yang nantinya tentu kita tidak hanya berbicara tentang kurban saja kalau berbicara terkait dengan orang tua, tapi bisa juga dengan bacaan Quran kita, bisa juga dengan sedekah kita. Insya Allah ini juga akan sampai kepada orang tua kita. Insya Allah demikian Bu Sri Harsuti, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, Bang Ustadz. Alhamdulillah sudah paham benar, jadi lebih mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Sri Harsuti untuk sharingnya. Kita akan lanjut ke penanya berikut. Bisa dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Mas Guswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Guswi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan yang tergabung di Jalan Manut Quran, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah rezeki dunia. Amin. Izin bertanya Pak Ustadz tentang hewan kurban. Biasanya hewan kurban itu kan jelas toh Pak, tujuannya itu misal ini 1 ekor kambing ditujukan kepada almarhumah siapa misalnya, atau 1 ekor kambing dari Ibu Ana misalnya untuk dirinya sendiri ya begitu. Nah, kemarin itu kami kan ada kebijakan baru tuh dari pimpinan baru kami. Jadi kami itu semua itu diajak berkurban rame-rame satu sekolahan, Pak. Jadi ada 40 guru kami kan. 40 guru itu jadi sung-sungan untuk beli sapi. Saya sebetulnya mau tanya pada beliau, tapi beliau itu sepertinya tidak bisa menerima pertanyaan saya, ya sudah saya tidak tanya. Saya ikut aja. Jadi pertanyaan saya begini, Pak. Itu kurban seekor sapi, tapi untuk rame-rame sum-suman 40 orang itu bagaimana Pak? Itu nanti tujuannya ini 1 ekor sapi untuk siapa gitu kan? Kalau 1 ekor sapi itu untuk 7 orang toh Pak. Lah ini 40 orang. Bagaimana? Nah itu yang pertama itu. Nah yang kedua itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua pertanyaan saya, apakah misal kita berkurban, terus kemudian ketika penyembelihan hewan kurban itu, apakah kita harus menyaksikan penyembelihannya itu loh? Penyembelihannya kita yang berkurban itu apakah harus menyaksikan? Kebetulan yang berkorban ini orangnya tidak takut gitu kalau lihat darah, kemudian lihat kurban hewan dipotong itu nggak tega gitu loh Pak. Miris itu apakah harus menyaksikan gitu loh Pak. Jadi kalau dipaksa harus menyaksikan, terus nanti kalau dia teriak-teriak bagaimana? Gitu loh Pak. Nggih. Nah itu Pak, itu pertanyaan saya nggih. Matur nuwun nggih. Monggo Pak. Nggih. Baik. Ini tempatnya Bu Deti baru sekali ini sekolahan nyembelih kambing, sapi, atau tahun sebelumnya sudah? Baru tahun ini. Kalau tahun yang kemarin-kemarin itu anak-anak latihan, latihan. Jadi ya sedapatnya anak-anak itu berapa selama berapa tahun dapat sapi. Nah, itu latihan gitu loh Pak. Lah kan kalau ini kan namanya itu kan kita sudah dewasa gitu. Maksudnya sudah gitu loh kok. Rame-rame itu. Nah, gitu loh Pak. Nggih, monggo. Monggo Pak. Oke, baik. Yang pertama, saya ingin sampaikan begini. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan apa yang anak-anak lakukan. Ini juga dalam rangka latihan. Dan insya Allah ketika semuanya pada ikhlas, ya semuanya akan mendapatkan pahala. Ya, semuanya akan mendapatkan pahala dari nilai keikhlasan tersebut. Kalau tadi di awal sudah kita sampaikan bahwasanya kurban itu tidak terkait dengan besar kecilnya hewan kurban,
tetapi terkait dari dalam hati kita, keikhlasan kita. Maka kalau Bu Deti punya rezeki yang berlebih, ya bisa jadi tidak tidak tergabung di 40 guru ini, mungkin malah sendirian 1 ekor sapi, ya itu bagus juga gitu ya. Tidak apa-apa karena bentuk keikhlasannya gitu ya. Bahkan ada juga yang milih sapinya gede gitu ya, nilainya ratusan juta, ya boleh juga kalau memang nilai keikhlasannya ada di nilai itu. Sehingga insya Allah sama Bu Deti ini juga dalam rangka latihan dan insya Allah akan tetap dapat pahala juga. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkurban 1 ekor kambing atau domba itu diatasnamakan keluarga beliau. Jadi tidak atas nama 1 orang, tetapi disebutkan keluarga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sering kali menggambarkan begini, teman-teman, kan sering ini disampaikan oleh kiai, ulama ataupun ustadz itu ya, bahwasanya kelak hewan yang kita kurbankan ini akan menjadi kendaraan kita, kan begitu. Sehingga ada orang kadang rebutan dalam satu keluarga itu rebutan pengen ini kurbannya atas nama saya, kurbannya atas nama saya gitu ya. Padahal masih satu keluarga. Akhirnya malah nggak tahu jadi kurban atau enggak karena hanya rebutan pengen nama ini aja. Nah, saya sering ngasih gambaran paling mudah begini, betul ya. Ini siapapun yang kurban dalam suatu keluarga, ya tentu semuanya punya hak, punya wewenang untuk mendapatkan pahala juga yang sama, punya kendaraan yang sama juga. Jadi dicontohkan Rasulullah tadi, 1 ekor kambing untuk keluarga beliau. Dan kalau berbicara tentang kendaraan, ya sama seperti yang kita lakukan saat ini, dalam satu rumah itu kan ada yang punya kendaraan 1, mobilnya 1. Tapi apakah kemudian BPKB itu atas nama semua keluarga? Kan enggak. Tidak. Cukup 1 saja. Baik itu suami, istri, ataupun anaknya atas nama siapapun. Dan semua anggota keluarga itu boleh naik. Kan begitu. Boleh ikut. Boleh naik itu kendaraan. Jadi bukan hanya yang punya BPKB saja yang naik, tapi semua kita boleh ikut. Maka menarik tadi sekali kalau kemudian tadi di satu sekolahan guru ini dalam rangka melatih keikhlasan dari guru-guru yang lain. Nah, yuk nyembelih 1 ekor sapi bareng-bareng. Nah, di sekolahan kan ada mobil juga atau mobil sekolahan. Semua guru kan boleh naik juga. Seperti itu. Enggak boleh, Bapak. Kenapa? Enggak boleh. Oh, enggak boleh, ada aturannya ya. Iya. Ya, kalau memang itu fasilitas sekolahan, menurut saya insya Allah bisa. Bahkan kalau di tempat saya murid pun boleh naik itu. Jadi tidak hanya untuk guru saja, tapi murid-muridnya pun juga punya kesempatan untuk naik. Tentu sesuai dengan kebutuhan ya, karena ada aturan mainnya juga. Guru yang punya kendaraan enggak boleh ikut itu. Nah, seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bu, enggak masalah, monggo ya jadikan ini sebagai motivasi. Insya Allah tahun-tahun depan enggak cuma 1 kurban sapinya, 40 guru bisa jadi 40 sapi Insya Allah ya. Atau 40 ekor kambing itu Masya Allah luar biasa nanti ya. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa kemudian yang berkurban ini harus menyaksikan prosesi penyembelihan? Iya. Disunahkannya begitu. Tetapi kalau memang tidak bisa, karena banyak faktor, misalnya berkurban lewat lembaga, yang kemudian lembaganya di luar kota, di luar pulau, maka tidak bisa kita menyaksikan secara langsung. Yang nanti biasanya kita akan diberikan laporan setelah proses kurban itu selesai. Mulai dari foto sebelum disembelih, sampai nanti proses penyembelihan dan seterusnya. Maka sama juga ketika kita di kampung ikut berkurban, tapi kita tidak bisa menyaksikan, tidak apa-apa. Sampaikan aja kepada panitia, mohon diwakili.
Karena memang kita tidak bisa menyaksikan karena mungkin barangkali takut darah dan sebagainya. Silakan, monggo ya. Tapi kita bisa mensupport ya. Jadi kalau menurut saya harusnya kita support dan juga bangga ya. Saya pernah dulu nyembelih hewan itu tidak berani. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah berani karena ada satu perkataan kawan saya, ketika kita menyembelih hewan dengan cara yang benar, sebenarnya kita sedang memuliakan mereka. Jadi bukan menyiksa, tapi memuliakan mereka. Maka harusnya kita jadi bangga dan harusnya kita juga senang. Termasuk kurban itu, kita sedang memuliakan hewan kurban tersebut. Insya Allah nanti jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian Bu Deti ya. Monggo, tidak apa-apa kalau memang tidak berani menyaksikan. Tidak harus dipaksakan. Jangan sampai nanti karena harus menyaksikan, nanti malah semaput, pingsan, ini malah repot nanti ya. Tidak apa-apa, insya Allah. Pingsan. Matur sembah nuwun Pak Ustadz atas keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deti untuk sharingnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan bacakan di room chat ya. Ini dari IM Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang jenis hewan kurban. Karena ada perbedaan pendapat. Yang pertama ada yang menyatakan untuk hewan sapi bisa untuk 7 orang dan kambing untuk 1 orang. Namun ada kurban. Mohon petunjuk. Terima kasih, Ustaz. Ya, tadi sudah sedikit kami singgung. Bahwasanya iya benar ya, 1 sapi itu bisa digunakan untuk 7 orang. Tapi kalaupun misalnya tidak sampai 7, misalnya 5 orang dan ternyata bisa beli 1 ekor sapi, tidak apa-apa untuk 5 orang kurbannya. Atau 1 orang mampu 1 sapi, ya tidak apa-apa, boleh saja. Atau 1 orang mampunya hanya kambing, boleh. Dan Rasulullah, tadi sudah kami sampaikan, Rasulullah itu pernah berkurban 1 ekor kambing, 1 ekor domba, itu untuk keluarga beliau, ya, atas nama keluarga. Nah, insya Allah diperbolehkan. Insya Allah demikian terkait dengan kurban tadi, memang sapi maksimal 7 orang. Insya Allah demikian. Ya. Monggo. Jadi itu ketentuan untuk korban Ustaz ya, bukan akikah ya? Bukan, Ji. Oke. Baik. Lanjut penanya berikutnya Tri Waryanti ya, Ibu Tri Waryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, mana yang lebih utama ya Tat, antara membayar amanah yang mendesak dengan korban yang merupakan ibadah? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ketika amanahnya sudah mendesak, ya Bu Tri Waryanti, ketika amanahnya sudah mendesak dan itu lebih-lebih amanah kepada perseorangan, kawan, teman, keluarga, tetangga, bayar. Kurbannya nanti. Kurbannya kita bisa bentuk yang lain tadi kami sampaikan. Kalau Gus Baha itu menyampaikan, ya kalau nggak mampu sapi, kambing, nggak mampu kambing, ya ayam aja nggak apa-apa. Gitu ya. Seperti itu Bu Triwaryanti. Yang penting utangnya dibayar. Ya. Jangan sampai kita ikut berkurban tapi utangnya tidak kita bayar. Tapi kalau bisa dua-duanya, bayar utang, kurban. Insya Allah. Itu jauh lebih baik lagi. Minta sama Allah agar dimudahkan dalam langkah-langkahnya. Amin. Baik, lanjut ke penanya berikutnya, Bu Nani ya. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya mengenai korban untuk 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ada yang mengatakan 1 ekor kambing itu untuk 1 keluarga. Ya, sepertinya sudah jelas ya. Sudah kita jawab. Baik, itu tadi pertanyaan melalui room chat ya. Ini Ibu Triwaryanti, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing diskusi terkait dengan korban ya, ataupun sesuatu yang berhubungan dengan korban. Kami masih beri kesempatan untuk waktunya. Ada? Kalau tidak ada, saya kira juga tidak perlu dipaksakan ini. Ya. Bercerita tentang pengalaman berkurban juga diperbolehkan. Oke, silakan. Jika ada Bapak Ibu yang punya pengalaman terkait dengan
pengalaman kurban ya. Oh iya Bu Sri Astuti, ada yang mau sampaikan Ibu? Silakan Bu. Silakan, ada yang mau disampaikan Bu Sri Astuti? Raise hand. Bisa dibuka Terima mic-nya. kasih, Gus. Silakan. Ini nambah ini. Silakan. Ini Gus, saat ini di jam ya pengajian seperti misalnya Malat Quran dan yang lain-lainnya itu sering mengadakan kurban, siapa yang mau kurban. Padahal itu wilayahnya kan jauh, misalnya saya di Kendal, mungkin itu di Jakarta atau di mana misalnya. Itu kira-kira lebih utama yang mana, kita kurban ikutan di jamiah itu atau di daerah tempat kita tinggal? Oke. Lebih utama yang mana sebaiknya itu. Terima kasih Ustaz. Baik ya. Ada beberapa lembaga yang memang menangani bidang-bidang tersebut ya. Tapi untuk manut Quran tidak ambil bagian di bidang itu karena di luar sudah banyak lembaga-lembaga sosial yang mengelola dan mereka lebih kafaah, mereka lebih paham, lebih jos, lebih jago ketika harus menembus ke daerah-daerah pedesaan, menembus daerah-daerah yang memang belum ada masyarakat yang berkurban. Ya, kita ikut andil, ikut mendoakan saja agar kegiatan-kegiatan tersebut sukses di setiap daerahnya. Lalu kemudian kembali pada pertanyaan tadi, apakah kemudian kita harus ikut lembaga tersebut atau pengajian tersebut, ataukah kita di daerah kita masing-masing? Kita bisa melihat satu dari sisi dakwah, dari sisi syiar. Ketika memang masyarakat di sekitar kita ini belum banyak yang berkurban, maka justru kita wajib di daerah kita sendiri. Agar apa? Agar menjadi syiar, agar menjadi bagian dari kebaikan di masyarakat. Jadi motivasi buat orang lain bahwasanya kita harus berkurban. Pentingnya kurban. Dan banyak cara, ya. Banyak cara ketika kita mau bisa kurban di tahun depan. Dan ini sudah dimulai di beberapa daerah, sudah mulai di beberapa tempat, yaitu dengan model iuran terlebih dahulu dari awal, mulai nabung per bulan, dan insya Allah cukupkan ketika sudah masuk di bulan Dzulqa'dah, masuk di bulan Dzulhijjah, banyak yang kemudian akhirnya bisa berkurban. Karena kembali kepada kesadaran masing-masing. Jadi itu untuk jawabannya Bu Sri Astuti. Ketika memang di daerahnya jenengan ini masih kekurangan dagingnya, ya silahkan kurban di daerah jenengan. Ketika memang sudah berlebih, sudah turah-turah misalnya, jenengan boleh ikut yang di luar, yang nanti akan disalurkan ke daerah-daerah yang memang masih minim orang yang berkurban. Karena ada di Jawa Tengah ini ada banyak daerah yang memang masyarakatnya itu bukan karena tidak mampu untuk berkurban, tetapi kesadaran untuk kurbannya masih sedikit. Satu daerah itu pernah diceritakan ke kami hanya 1 atau 2 ekor kambing saja untuk kurban setiap tahunnya. Kita bisa bayangkan ya kalau mungkin daerah kita merupakan daerah yang kesadaran masyarakatnya cukup tinggi, tidak hanya sekedar kambing tetapi sapi pun juga banyak di daerah kita. Nah, maka daerah-daerah seperti itu yang teman-teman bergerak di bidang sosial itu menyalurkan ke daerah-daerah tersebut. Insya Allah dalam rangka syiar, dalam rangka dakwah juga. Jangan sampai nanti yang berkurban ke daerah tersebut adalah orang-orang yang non-muslim. Insya Allah seperti itu Bu Sri Astuti, jenengan yang lebih tahu terkait dengan kondisi di daerah jenengan.
Anjay, kebetulan alhamdulillah dulu itu kami juga apa istilahnya ajak-ajak sanak saudara, teman tetangga yang dekat, ayo kita nabung, nanti kurban 1 tahun insya Allah kita bertuju, satu kelompok bertuju, nanti bisa beli sapi. Alhamdulillah itu berjalan beberapa tahun sebelum kami mengalami musibah ini. Alhamdulillah semoga segera nanti bisa kembali lagi seperti dulu, tiap tahun bisa melaksanakannya. Terima kasih Ustaz. Amin, insyaallah. Atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Srastuti ya untuk sharingnya. Semoga bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, kami beri kesempatan bagi yang ingin sharing diskusi terkait dengan korban ataupun seperti bisa juga melalui room chat. Ya. Silakan. Kami beri kesempatan. Ya. Oke, baik. Kalau ini ya ada lagi pertanyaan. Dari Miswar Jubaidah, Ibu Miswar Jubaidah ya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau korbannya seekor ayam itu gimana akadnya Ustaz? Kasihkan ke panitia atau gimana? Syukron. Iya, itu korban sendiri Bu Miswar ya. Jadi tidak diserahkan ke panitia. Jadi kalau nanti jangan bisa mendengarkan penjelasan dari guru kita Gus Baha itu, ya agar apa? Agar kita itu tidak mengharapkan dari panitia kurban yang ada di masjid. Sehingga kalau nanti nggak dikasih itu, kita di rumah juga punya daging sendiri, punya ayam gitu ya. Tapi insya Allah nilai pengorbanan kita itu Allah yang menilai gitu ya. Karena memang kita belum sanggup kambing, ya Allah tahun ini saya sanggup punya ayam, ya sudah. Bismillah, saya sembelih ayam ya Allah, begitu. Seperti itu Bu Miswar ya. Kalau tidak bisa nyembelih sendiri ya serahkan yang bisa nyembelih, gitu. Seperti itu insya Allah. Ya demikian Bu Miswar ya. Ini menjadi motivasi ya, sebenarnya menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian ya berarti tinggal kasih tangga gitu ya Ustaz. Ya boleh kalau mau bagi-bagi boleh insya Allah ya. Insya Allah ini bagian dari amal kebaikan kita untuk diri kita dan nanti kita sampaikan pada tangga. Insya Allah ini motivasi kita mungkin untuk saat ini ya kita niatkan untuk berkorban dan insya Allah mungkin nanti tahun-tahun berikutnya ya bisa semakin sempurna korban-korban kita. Nah, gitu. Baik, masih ada yang mau di-sharingkan Bapak Ibu semuanya? Cukup ya sementara ya. Oke, baik. Insya Allah demikian tadi Bapak Ibu sharing diskusi kita bersama Ustaz Udin Yulianto ya, materi seputar korban. Insya Allah kita selalu berusaha untuk meniatkan diri kita, memampukan diri kita untuk ikut berkorban. Insya Allah banyak yang bisa kita lakukan, utamanya kalau kita bisa merencanakan ya sejak awal ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan contoh dari Bu Astuti, misalnya mengajak tetangga-tetangganya atau rekan-rekannya untuk nabung korban misalnya, ya, untuk nantinya bisa berkorban bersama-sama, misalnya begitu. Atau mungkin belajar berkorban dengan pola yang tadi disampaikan Bu Deti ya, untuk mengajarkan anak-anak misalnya dengan iuran korban dan menyampaikan ini salah satu ibadah yang disunahkan dan utama untuk bisa dijalankan. Ya. Upaya-upaya untuk belajar tersebut saya yakin ini menjadi sarana ya. Nanti insya Allah ke depan dari motivasi-motivasi ini nanti akan menghadirkan kemampuan bagi kita untuk menghadirkan korban yang sesungguhnya. Ini. Saya kira cukup ya Ustaz ya untuk malam hari ini ya. Ya, insya Allah cukup. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk kajian online kita pada malam hari ini akan kita cukupkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Namun sebelum kami tutup, ada informasi yang ingin kami sampaikan. Ya.
bahwasanya saat ini kami dari manajemen Manut Quran ya merencanakan untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan agenda kita dengan tema yaitu Umroh Manut Quran ya. Ini salah satu hal yang kita hadirkan bagi Bapak Ibu untuk menyebut kebahagiaan yang sempurna, yang paripurna ya, dengan bersama-sama kita hadirkan kebahagiaan hakikat sejati tentang Manut Quran ini melalui Umroh Manut Quran. Ya, insya Allah ini akan menghadirkan banyak keutamaan bagi kita yang ingin kemudian mewujudkan ya mimpi-mimpi kita dan termasuk juga nanti bisa ya memudahkan urusan-urusan kita ketika kita berdoa ya di tempat-tempat yang ijabah mustajab yang dengan doa-doa tersebut Allah hadirkan kemudahan-mudahan bagi urusan-urusan kita ya. Jadi ada agenda Umroh Al-Quran yang ini sudah kita rancang ya. Paket umroh 13 hari, ya, mulai 3,5 juta. Nanti ini kita agendakan tanggal 24 Agustus 2003. Jadi masih ada waktu banyak. Insya Allah informasi nanti akan kita share ke grup-grup Manut Quran. Ya, bagi yang ingin sharing, ingin menanya lebih lanjut, insya Allah nanti bisa disampaikan kepada kami. Insya Allah nanti akan langsung dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Udin Yulianto, insya Allah. Baik, ini informasi yang kami sampaikan Bapak Ibu semuanya sebelum menutup agenda kita pada malam hari ini. Baik, mari kita tutup ya pertemuan kita pada kajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya di kajian online kita malam hari ini. Terima kasih pada Ustadz Udin. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi satu pekan ke depan di acara yang sama yaitu kajian online Manut Quran untuk menambah wawasan, pemahaman, dan keilmuan kita sehingga kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran dan tentunya dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.